Suasana pagi yang seharusnya tenang di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, berubah mencekam akibat insiden maut yang melibatkan cekcok antara anak dan ibu kandung. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 10 Desember 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Korban, seorang ibu rumah tangga bernama Faizah Soraya, 42, ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya di dalam kamar tidur. Pelaku pembunuhan diduga adalah anak kandungnya sendiri, seorang pelajar perempuan berinisial A, 12, yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Kepala Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Tono, membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anak kandung korban. Tono menerima laporan adanya keributan dari warga sekitar yang melapor, "Pak, ada keributan itu di dalam, ada rame-rame." Ya, saya bergegas datang kemari. Pas datang, sudah ada ambulans dari RS Columbia. Saya cek ke dalam, ternyata korban sudah diperiksa oleh dokter, ucap Tono saat ditemui Tribun Medan di rumah duka, Rabu, 10 Desember 2025. Suami korban, Alham, sempat memanggil pihak ambulans untuk memberi pertolongan pertama kepada istrinya. Namun apa nyana, setelah dicek, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Ya sudah, suaminya menyuruh saya menelepon Polsek Sunggal. Lalu mereka datang olah TKP, ujarnya. Setelah polisi tiba, Tono keluar dari rumah duka, dan polisi langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, TKP. Menurut Tono, berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung korban yang paling kecil. Awalnya, ia melihat luka tusukan hanya di lengan korban. Kalau yang saya lihat itu cuma di lengan saja. Rupanya dilaporkan dari pihak polisi, ada sebanyak 20 tusukan pisau di tubuh korban, ungkapnya. Tono sempat menanyakan kepada Alham, suami korban, mengenai permasalahan yang terjadi hingga berujung pada kematian. Saya tanya ayahnya, dibilang semalam, sebelum kejadian, karena kakaknya itu dimarahi sama korban. Jadi, adiknya itu, A, tahu, katanya. Ia menyebutkan, di dalam rumah tersebut hanya ditempati 4 orang, yakni ayah, ibu, serta 2 anak perempuannya yang bersekolah di SMP dan SMA. Tono mengaku tidak mengetahui adanya masalah serius sebelumnya. Sebenarnya sangat akrabnya orang itu, ya seperti anak sama ibu. Tidak ada jaraklah mereka ini. Ibunya pergi pagi mengantar keluar anaknya. Anaknya mau berangkat sekolah, dipanggilkan Grab. Anaknya 2 perempuan, pungkasnya.